Des. Apa Des. Ci? Ini mati nih Ci. Siapa yang mati? Ini loh Kapten Amerikanya mati Ci. Oh, kamu lagi nonton film Avenger ya? Iya Ci, ini mati nih Ci. Aduh, kamu pasti lagi nonton si Kapten Amerika, Iya, Ci, Hulk. Iya benar Ci, iya. Oh, nah Des, tahu gak ya si Kapten Amerika, si Hulk, si Avenger, sebutin deh segala macam ya. Itu bisa dikalahin sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu jagoan yang sangat hebat. Kamu tahu gak? Tahu dong Ci kalau Tuhan Yesus aku tahu emang dia lebih hebat daripada jagoan Marvel. Iya ya. Nah adik-adik tahu gak ya kenapa Tuhan Yesus bisa hebat? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib ya. Dan dia bukan hanya sekedar mati tetapi dia bangkit di hari ketiga. Itu menandakan ya dia bisa mengalahkan maut sekalipun ya. Oleh sebab itu kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena kalau adik-adik punya Tuhan Yesus berarti adik-adik menyembah Tuhan yang hidup. Amin adik-adik. Nah sebagai rasa syukur kita yuk kita memuji-muji Tuhan ya. Karena ini hari Minggu ya walaupun masih ibadah online tetapi kita tetap percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Haleluya. Oke adik-adik sebentar kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu, siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita. Cici percaya bahwa walaupun adik-adik masih ibadah di rumah, tetapi kuasa Tuhan itu gak terbatas oleh jarak dan waktu ya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita percaya firman Tuhan yang akan kita dengar itu memberkati adik-adik semua. Yuk kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yes Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan menyaksikan Tuhan tayangan firman-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, tayangan firman-Mu Tuhan akan memberkati setiap kami ya Tuhan yang menontonnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami, mengubah setiap kami ya Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang semakin takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Segala roh-roh yang tidak mau konsentrasi ya Tuhan, roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu kami mau tolak, kami mau tengking di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan menjadi seorang murid ya Tuhan yang mau diajar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk menyaksikan Tuhan tayangan firman-Mu. Haleluya, amin. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Selamat pagi adik-adik yang manis, yang cantik, yang ganteng. Tante Elin juga rindu ya dan bersyukur pada kalian semua di mana kita akan bertemu lagi ya di live streaming ini. Dan juga cerita ini melanjutkan pada cerita seri pertama kedua, minggu pertama kedua, yaitu Koko Nando dan Cici Ani. Dan juga Tante Elin ini yang ketiganya. Jadi biarlah kalian menyimak dulu, karena sebelum Tante Elin bawa firman ini juga kalian menonton ya mengenai cerita kartunnya bahwa Musa naik ke Gunung Sinai. Di situ kita lihat ya bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pada waktu bulan lalu. Tante Elin cerita di situ begitu banyak ya, ribuan loh, nggak 1-2 orang loh. Tapi Musa dipimpin oleh Tuhan, dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sana ya. Bisa menyampaikan, membawa keluar dari orang-orang Mesir, penindasan bangsa Mesir. Di sini dikatakan juga pada waktu itu Musa itu dipimpin oleh Tuhan Allah ya. Pada waktu zaman Tuhan Allah mau berbicara kepada Musa. Jadi dia harus naik ke Gunung Sinai. Dan di sana itu gunungnya itu tinggi loh. Tante Elin pernah ke sana loh. Di sana pertama kali ya waktu Tante Elin ke sana itu naik onta dulu. Enggak langsung jalan. Kalau nggak Tante Elin lemes. Di situ pun di stak pertama disebutnya pos pertama ya. Onta-ontanya udah ada tuh. Nggak boleh naik ke atas lagi. Itu jalan kakinya itu tangga-tangganya bukan tangga bagus loh. Tangga berbatu-batu. Tangga yang batu-batu begitu jalan-jalan ya. Waktu itu Tante Elin dipegangin sama Tante Rika ya. Ibu Rika ya, Pak Yanto. Itu luar biasa tinggi ya Tante Elin sampai ke sana ya naik ke atas. Itu kita perginya jam 12 malam loh sampai sono berapa jam tuh ya Tante Elin ke sana. Jam 3 kali baru nyampe. Dan situ Musa saya baca ya Tante Elin baca itu 40 hari 40 malam loh. Di sana dia berdoa, dia mau mendengar firman Tuhan. Karena dia gak tahu setiap Tuhan Allah berfirman itu Musa gak tahu juga apa yang mau dilakukan Tuhan Allah. Tapi begitu dia mengetahui ya bahwa Allah waktu zaman dulu itu ya, zaman Musa itu secara langsung. Jadi Allah itu secara langsung berkata kepada Musa, Musa, kata aku akan berbicara, aku akan membuat peraturan-peraturan, aku membuat mengenai hukum-hukumku kepada bangsaku yang aku kasih, yaitu bangsa Israel. Itu benar ya kalau kita lihat the Ten Commandment yang 10 perintah Allah, itu ngeri loh gunung itu ya. Waktu Tuhan berbicara, Tuhan sendiri yang berbicara langsung, dar begitu ya, dia melukis sendiri ya. Melukiskan tulisan-tulisan di loh batu ya. Loh batu itu jadi kayak batu berat ya. Batunya itu bukan sembarang batu loh, berat. Kayak batu bukannya granit putih begitu ya. Tapi
Tuhan menulis dengan baiknya ya. Itu tangan Tuhan sendiri yang berkata-kata mengenai 10 perintah Allah. Di situ ya pada waktu itu Musa dengan sangat lembutnya, dia seorang yang lembut hati ya. Dia mendengar, dia berdoa, dia mengisahkan. Karena itu gak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan pada waktu zaman dulu. Dan juga sebelum naik ya Musa pada waktu ke Gunung Sinai, Musa berpesan kepada Harun dan kepada anak buahnya ya, dia bilang jangan dekat-dekat ke gunung itu, jangan megang-megang ke gunung itu karena kudus. Tuhan itu pada zaman dulu kudus sekali ya, tidak boleh karena bisa mati atau bisa cilaka ya. Tapi itulah Tuhan itu begitu kudusnya, begitu apa yang sangat sempurna karena dia Allah pencipta langit bumi. Allah yang maha kudus. Kita yang kadang-kadang gak hormat ya. Kita ke gereja atau sekolah minggu sambil makan mungkin dengerin pada live streaming ini. Kita sambil tidur bahkan ke gereja telat, lari-lari. Begitu ya. Tapi pada zaman dahulu itu sangat dihormati. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu yang layak dipuji dan disembah ya adik-adik ya. Begitu juga pada waktu Musa. Dia 40 hari 40 malam dia berdiam diri di sana ya. Dingin loh, jangan dikata gak dingin. Pada walaupun gurun-gurun ya pada saat Tante Elin ke Gunung Sinai itu sampai menggigil Tante Elin. Pas naiknya memang panas, gerah gitu ya. Itulah cara Tuhan luar biasa ya. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, tapi di situ yang di bawahnya nih Tante Elin cerita. Apa sebabnya kita beri judul Lembu Emas? Begini adik-adik, pada saat Musa naik ke atas, itu si anak buahnya ini, bangsa Israel ini benar-benar keras tengkuk atau gak bisa dibilangin. Kalau kata orang Tangerang bilang, bandel gak bisa dibilangin. Dia menuntut, gak ada bersyukurnya. Sedangkan Tuhan memimpin dia ya luar biasa, memimpin bangsa Israel sampai laut bisa terbelah 2. Dan juga pada waktu malam ada tiang-tiang api sepejat kegelapan karena di gurun. Dan juga pada waktu siang ditutupi awan kayak mendung ya. Dan juga makan juga nih lapar. Tuhan kirim burung puyuh sama mana roti halus ya kalau kita lihat kan ya di film-filmnya ya. Di situ Tuhan mengirim luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tapi inilah balasannya ya. Pada waktu bangsa Israel itu Musa berangkat ya. Yang tahu memang pemimpin-pemimpinnya aja. Musa itu pergi ke atas ke gunung. Dia hanya mendengar firman Tuhan. Tapi apa yang kalian tahu? Itu ibaratnya pengikut-pengikutnya bangsa Israel itu. Dia malah mendesak si Harun. Harun itu kakaknya Musa ya. Dia yang memimpin juga bangsa Israel untuk keluar dari Mesir pada waktu itu. Dia menuntut, ayo dong Pak Harun, ayo dong. Mana nih si Musa gak turun-turun, mana Musa gak ada kunjung ceritanya. Mana, pokoknya mana begitu ya. Kita kan udah lama nih nunggu yang mimpin bangsa Israel siapa nanti. Ibaratnya dewanya. Karena dia itu tidak mengerti. Tuhan Allah itu bukannya dewa, dia adalah Allah yang hidup, ya. Setelah itu mungkin si Harun itu, Bapak Harun itu udah pusing ya adik-adik ya. Dia ngelihat desakan begitu, jadi dia bilang begini, ya udah deh kalau kalian mendesak terus ayo kumpulin nih yang punya rantai emas, yang punya anting-anting emas, ayo kumpulin di sini. Kita akan membuat patung berupa seperti lembu atau sapi ya, lembu ya. Di situ dia membuat ya diituin sampai jadilah ditaruh di atas mesbah itu ya. Dan juga di situ itunya ditari-tarian, disembah-sembah, ditari makanan, ditari segala terus dia joget-joget, menari-menari. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Musa pada waktu itu masih di atas, tapi Tuhan Allah itu Maha tahu. Apa yang kita perbuat yang mungkin manusia atau teman kita atau hamba-hamba Tuhan atau cici-cici pengajar gak tahu, Tuhan mah tahu, Allah itu mah tahu. Dia pas begitu ngelihat ya Allah itu sedih. Dia bilang sama si Musa itu bangsa Israel ini sungguh menyakiti hatiku. Dia maksudnya keras tengkuk, gak bisa begitu. Bahwa aku yang sudah membawa mereka keluar, tapi mereka membuat suatu patung. Itu adalah menyakitkan karena
Kalau kalian tahu ya 10 perintah Allah itu ada yang tahu nggak perintah Allah? Ini belajarin ya hukum perintah Allah itu ya. Yang pertama adalah hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan nyembah berhala, jangan ada Allah lain. Jadi Tuhan paling benci sama orang yang nyembah berhala, menduakan Tuhan. Dia gak percaya sungguh. Seperti juga kalian pada saat ini. Gak kelihatan ya. Kita udah berapa dari Tante Lin masih kecil aja kan kita gak kelihatan wujudnya Tuhan itu, Yesus itu siapa. Tapi kita beriman. Mata iman kita nih yang bekerja. Mata iman kita lah yang harus percaya sungguh. Karena kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Firman Tuhan itu adalah yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan ini terus dia memimpin Tante Elin dan adik-adik semua. Jadi biarlah kalian harus pelihara juga setiap itu mendengar setiap Zoom ya, setiap live streaming. Adik-adik dengar supaya adik-adik jangan kehilangan jati diri mengenai Tuhan sendiri ya. Tante Elin sering berkata-kata itu Tuhan itu Allah yang ajaib, Allah pencipta langit bumi. Kita nggak usah ngelihat Tuhan Allahnya deh, kita lihat aja matahari, bintang, bulan. Itu siapa yang nyiptain kalau bukan Allah, Tuhan Allah. Itu Tuhan Allah kita, bukan dewa-dewa lain, bukan Tuhan-Tuhan lain ya. Jadi pada saat itu sungguh salah ya. Pada waktu itu mereka pada mengumpulkan itu dia membuat lembu ya. Lembunya disemayangin, dia joget-joget, dia menari. Itu membuat Tuhan sedih. Begitu juga kita ya. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Misalkan ya ada teman kita yang beragama lain. Kita nih, ini maaf ya. Dan kita kadang-kadang ya kalau udah dewasa nih lihat pacaran lelaki perempuan nggak mikir tuh agamanya berbeda. Itu sebenarnya itu udah menyakiti hati Tuhan adik-adik. Maka Tante Elin bilang kita harus memilih jodoh yang seiman. Ya, supaya kita jangan terbawa-bawa untuk menyakiti hati Tuhan. Karena apa sebabnya menyakiti hati Tuhan? Kita harus menyembah Allahnya dia. Harus menyembah mereka pasangan kita yang tidak selain agama kita. Itulah maksud Tante Elin ya. Jadi kita belajar untuk pendudukan diri. Kita belajar, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk kita mencari jodoh juga. Kalau anak-anak yang terus menjelang dewasa, kita memilih teman juga. Kita berteman boleh dengan siapa aja, tapi iman percaya kita harus sungguh-sungguh. Ya adik-adik ya, harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Allah penyelamat kita. Tidak ada kata lain. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata firman Tuhan. Di Yohanes 14, aku adalah jalan. Jadi gak ada jalan kehidupan yang lain-lain, agama lain gak bisa mencari keselamatan. Begitu maksudnya ya. Jadi di sini contohkan ya pada waktu mereka bersorak-sorak. Ada yang histeris ya. Karena menyembahnya bukan pada Allah, menyembah pada lembu itu. Lembu itu adalah kuasa kegelapan kan. Jadi gak terkontrol dah adik-adik ya. Pada waktu itu turun katanya Musa, kamu turun. Si Musa itu dengan berat ya bawa turun dia ya. Itu Tante ngalamin loh turun itu juga berat. Karena pinggirnya jurang. Itu tanahnya tuh gak licin. Batu gede. Entah ada batu yang kecil, kerikil, abu. Dia jadi si Musa setelah dia turun. Dia mendengar ada sorak-sorai. Ada kayak bunyi-bunyian. Wah Tante dia berpikir, wah ini lagi ngapain nih. Barang dia lihat dia mendekat, dia turun mendekat. Dia melihat ada patung ya. Ada sebuah patung dari emas. Yaitu bentuknya lembu. Wah dia puja-puja, dia hormat-hormat, disediain makanan segala apa sungguhannya. Kalau kalian lihat di cerita kartunnya ya, nanti kalian lihat. Itu menyakiti hati Musa dan juga menyakiti hati Tuhan Allah. Di situ kecewa ya. Makanya kita secara manusia seperti kalian aja ya. Kalian itu seperti jadi guru ya, guru sekolah minggu. Udah diajarin, udah segala macam. Tapi kalian masih tetap aja nakal atau bermain dengan dosa. Yaitu begitu juga. Kalau ada yang ngajak ke wihara, ya ikut ke wihara. Ada yang ngajak kemana, ikut. Itu menyakiti juga. Karena loh kan aku udah ajarin ikut Tuhan. Kan aku ajarin setia kepada Tuhan. Di situ juga begitu Musa. Dia sakit hati, dia sedih ya. Dan sampai dia emosi. Emosinya itu batu yang berat itu dibanting ke lembu situ.
sampai hancur berkeping-keping ya. Dan lembu itu pun dihancurkan sama si Musa itu ya. Sampai hancur, benar-benar hancur. Sama dia dibuang ke laut ya. Itu sama pada waktu itu si Musa saking jengkelnya disuruh minum airnya pada orang-orang yang menyembah itu. Karena apa? Orang-orang Israel tidak sabar. Tidak dengar-dengaran. Kalau dia bilang suatu, dia terus langsung menegur Harun. Kata Harun, aduh saya ini salah. Karena saya ini didesak oleh mereka. Saya ini didesak untuk berbuat sesuatu. Karena dianggapnya engkau lama. Tidak ada kesabaran. Tidak ada pendudukan diri pada umat-umat Israel ya. Supaya adik-adik tahu juga ini adalah satu contoh juga. Ini kenyataan loh. Ini banyak dibuktikan bahwa mengenai kehidupan Musa itu memang ada. Ya, hal-halnya, tentara keretanya, ada semua bukti-buktinya, bukan hanya cerita. Dan juga loh batunya pun masih ada. Karena begitu dihancurkan, Musa membuat lagi ya, minta sama Tuhan. Dan juga loh batu itu ditaruh di dalam kotak. Yang disebut juga di situ ada bait suci. Oke, jadi ingat ya, jangan kita seperti mereka. Ingat ya adik-adik ya, begitu saja Tante Alin ingatkan bahwa kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah, jangan sampai Tuhan kecewa. Oke, begitu saja kiranya firman Tuhan. Adik-adik ingat bahwa kita harus jaga diri kita, harus kita taat kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapak. Hawa-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biar anak-anak mengerti, Tuhan berikan hikmat akal budi. Apa yang dia harus sampaikan Tuhan, harus dia mengerti. Bahwa Tuhan hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih banyak Bapak. Berikan kekuatan kepada anak-anak kami untuk terus mengikuti jalan-jalan-Mu supaya mereka selamat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.